Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Agustin, NPM 1850239, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Ilmu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, harus dilakukan dengan penelitian. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti adat. Ajaran moral adalah ajaran, ujangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Nah, sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif yang berarti etika terlihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Kumaner 1983 dalam Wicaksono 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang dapat diguna sesuai dengan budaya mereka. Nah, adanya dualisme dari ilmuwan terhadap ekses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologis. Nah, golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. B. Etika ilmiah. Etika termasuk kelompok filsafat praktis menurut Rasidi 2011 menyampaikan bahwa etika bisa menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah seperti nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. 2. Etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Menurut Suseno 1988 dalam Rasidi 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Nah, etika individual ini membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Dan yang kedua ada etika sosial, membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. C. Tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral,
segi profesional dan segi moral. Atau dimaksudkan dengan tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitannya epistemologi mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menjadarkan kepada kekuatan argumentasi rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam.